Iya bang. Kapan meninggalkan agama Islam? Eh, Setelah saya menonton bang. Coba salah satu yang membuat Anda meninggalkan agama Islam itu ketika Anda menonton channel ini apa? Apa yang bikin Anda akhirnya meninggalkan agama Islam? Karena banyak kali kebohongannya bang. Contohnya? Contohnya kayak Nabi Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur bang. Nah, lihat tuh kaum muslimin. Sehingga Anda tidak tidak melihat ada kebenaran dalam agama Islam ya? Iya bang. Iya. Tapi gini bang, kalau nanti orang menuduh bahwa Anda ini sudah Kristen gimana? Anda sekarang jadi Kristen atau gimana? Saya sekarang udah Kristen bang. Sekarang sudah Kristen. Jadi kemarin itu Islam. Berapa lama Anda jadi orang Islam? Kurang lebih 8 tahun bang. 8 tahun. Oh, sempat mualaf. Iya bang. Kalau dulunya saya Kristen. Sesudah itu saya kan menikah dengan orang Islam. Jadi masuk Islam. Masuk Islam. Akhirnya sekarang meninggalkan Iya. agama Islam gara-gara nonton Edis TV. Iya bang. Iya, banyak sekali yang kayak gitu bang. Terutama memang yang mualaf-mualaf, yang sempat masuk Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam setelah nonton channel saya. Makanya Juma dan kawan-kawan Iya, itu mereka sudah memfatwakan jangan nonton channel Edis TV kalau iman kalian nggak kuat. Pasti ujung-ujungnya Anda akan meninggalkan agama Islam. Iya. Kan sudah pernah saya bilang bang, satu kali orang nonton channel Edis TV, orang Islam, hatinya akan panas, terbakar hatinya. Kedua kali mereka akan mulai mencari tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak. Ketiga kali mereka sudah mulai manggut-manggut mengiyakan semua omongan saya, betul, karena Bang. yang saya katakan itu ada dasarnya, ada dalilnya. Yang keempat kali mereka tidak akan lagi menjadi seorang muslim. Makanya hati-hati nonton channel Edis TV, sangat berbahaya bagi akidah kalian, karena di sini adalah channel yang memberitakan kebenaran. Begitu. Iya betul bang. Oke, begitu Bang Edi Saputra ya. Gimana bang? Oke, begitu saja, kita berikan kesempatan kepada muslim-muslim yang lain. Iya bang, ya. Saya sampaikan sama saudara kita orang Muslim, janganlah lama-lama memegang agama Anda, karena kita pun tujuan hidup kita untuk hidup yang kekal, untuk ke surga. Jadi kita mengikuti orang yang sudah pernah ke surga. Jangan ngikutin orang yang ke kuburan gitu ya. Jadi pesan jadi pesan saya, siapa aja yang mualaf ya balik lagi lah ke jalan yang benar. Oke. Susah kita. Oke, terima kasih Iya, Bang Edi Bang, ya. Saputra. Selamat malam. Kita naikkan muslim yang berikutnya ya. Terima kasih. Oke. Selamat terima kasih. malam, Bang. Selamat malam, Bang Edi. Iya, Bang. Ya itu ya teman-teman ya. Yang inbox saya ya tentang kembalinya mereka ke Kristen setelah mereka mualaf itu banyak sekali teman-teman. Ya, bahkan yang Islam sejak lahir. Kemarin ada saya lihat sih akunnya itu dia followersnya besar 50.000 ya. Bagaimana dia sudah meninggalkan agama Islam. Tapi saya bilang mau nggak bersaksi, mau nggak ngobrol ini. Tapi saya takut nanti saya dipersekusi begitu. Iya, mereka takut dipersekusi.
Tapi kalau mualaf, kalau mereka mualaf, mereka akan dengan senang mereka memberikan bikin podcast begitu sama yang muslim-muslim. Karena apa? Karena dia tahu kalau mualaf tidak akan dipersekusi. Justru malah kalau mualaf dia nanti langsung banyak ini. Banyak tawaran. Bedanya begitu teman-teman. Kalau seseorang mualaf, nanti dia akan langsung dikasih mimbar. Langsung dia ngomong agama Islam. Contoh-contohnya siapa? Yang mualaf-mualaf yang dikasih mimbar. Irene Handono. Itu mualaf. Langsung ceramah di masjid. Siapa lagi? Yang ibu-ibu yang itu. Siapa itu? Banyak, saya nggak tahu namanya lah. Kemudian Felix Xiao. Siapa lagi? Dondi Tan. Siapa lagi? Yang mualaf-mualaf. Stephen Indra Wibowo. Siapa lagi? Hani Kristianto. Itu mualaf-mualaf semua. Dan kalau mualaf cerita, mereka percaya. Manggut-manggut di masjid. Manggut-manggut. Bahkan teman-teman, kalau mualaf ceritanya agak-agak sedikit halu juga, umat muslim di masjid percaya. Salah satu cerita yang sangat fenomenal yang diceritakan oleh mualaf adalah bagaimana ketika dia ditawari uang berapa miliar ya nih, untuk supaya dia kembali kepada Kristen. Sebentar ya, kembali kepada meninggalkan agama Islam ya. Nih, saya tunjukkan nih. Sebentar ya. Saya tunjukkan kepada kalian bagaimana kalau orang mualaf cerita, umat muslim akan manggut-manggut aja dengar ceritanya. Manggut-manggut mereka teman-teman. Nih, ini cerita yang sangat fenomenal ya. Bagaimana si Stephen Indra Wibowo ya ditawari uang bermiliar-miliar dia. Sebentar ya. Nih, perhatikan. Ditawari berapa? 100 ini lihat ya, lihat nih. Mau cerita beberapa tahun kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda, asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp, lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngelihat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngelihat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar. Bung kan mintanya 12 miliar. Saya nggak minta. Saya pengen ngelihat uang 12 miliar seberapa. Kalau boleh ya saya melihat. Habis itu ya udah pulang lagi. Oh dia marah sekali itu. Coba ceritanya. Dibawa uang 12 miliar di koper ditunjukin kepada Stephen Indra Wibowo supaya dia meninggalkan agama. Memang orang Islam ini gawat ya. Memang kalau udah mualaf teman-teman, Anda mau dongeng, Anda mau ini orang Islam di masjid tuh. Subhanallah. Biar kalian tahu kualitasnya orang Islam seperti apa. Itu Stephen Indra Wibowo, ya kan? Dia itu kan seorang mualaf. Seperti yang saya bilang tadi, kalau mualaf pasti dapat panggung, dikasih mimbar, dikasih khotbah Anda nanti, ya kan? Karena orang Muslim seneng banget tuh kalau ada orang mualaf, ya kan? Langsung dibilang ini berilmu, sungguh berilmu mualaf, katanya. Lalu apa nih? Ini sebentar ya, saya cari video yang lebih nih. 12 miliar teman-teman, ditawarin uang 12 miliar. Hanya untuk apa? Supaya Stephen Indra Wibowo kembali ke agama lama. Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar saudara-saudara. Nah ini sebentar ya, sebentar.
Ah, ini dia videonya nih. Sebentar. Kita nonton bareng ya. Nobar. Sekali-kali kita nobar ya. Debat terus juga muslimnya juga nggak ada ilmu. Sebentar. Kita nonton bareng bagaimana Stephen Indra Wibowo ditawari 12 miliar dan umat muslim manggut-manggut, subhanallah. Kan? Saya bekerja di salah satu perusahaan riset. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia. Saya percepat ya. Yang KKR gitulah. Ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden. Bentar. Juga lulusan termuda. Dapat scholarship di Leiden. Hidup dan salah satu saksi keluarga Katolik, Stephen Indra Wibowo. Bentar, bukan ini. Sebentar ya. Saya tunjukkan ya. Ini fenomenal ini 12 miliar ini. Mana sih ya? Ini susah ini kalau kita nyari-nyari videonya ini. Kalau nggak ada, mau videonya nongol kalau nggak dicari. Kalau dicari videonya hilang. Jangan udah pada dihapus. Sebentar. Kita padahal mau nonton bareng ini cerita 12 miliar ini.